Yuta Watanabe from Japan, Akane Yamaguchi from Japan, Michelle from Canada, Zija from Malaysia, Victor Axelsen from Denmark, and last but not least, Praven Jordan from Indonesia. Hello guys. Okay. So guys, I heard you already in Bali, and have you seen Bali? Of course you already seen Bali, and what do you think about Bali, guys? I believe that Bali is different from here because the environment, the ambience is different, okay? I think I want to ask some of you, how about you, Yamaguchi? What do you think of Bali? Well, I guess we started. Yeah, no. Obviously, we're here at the Western Hotel. So even though we cannot go out, we can still see the beautiful sunset on the beach, and we get to go around here at the resort, which is really nice. So you can really get a feeling of how beautiful Bali is of a place, even though we cannot go out. So yeah, it's nice to be here for sure. But we're looking forward to get the tournament started also. Okay, thank you so much, Yamaguchi, for your answer. And I would like to. So I think just now we got the answer from Excelsen, yeah, not Yamaguchi-chan. Okay, I'm really sorry. Okay, so. Thank you, Victor. Thank you so much for the answer. And I would like to know about your target in this tournament. Maybe we can start from Indonesia. Is there Praven Jordan in there? Maybe. Okay, so maybe some of you guys want to answer. What is your target in this tournament? Oke, jadi saya aja deh. Okay. Jadi ya. Maybe Zija want to answer. Oh. Praven, I think the question come to Praven, silakan. Praven, gimana persiapannya buat turnamen Indonesia Master khususnya? Ya, persiapan kemarin sih udah kita tahu ya, saya juga dapat result yang menurut saya sih udah lumayan ada kemajuan ya. Jadi tinggal di sini menjaga ke fokus aja sama motivasi lagi, karena kan kita tahu di sini ada 2 turnamen yang berturut-turut ya. Jadi sama jaga kondisi sih. Okay, thank you so much, Praven Jordan, for the answer. Okay, it's really interesting. You all athletes have your own target, and I can't wait to see you to play. Thank you so much, Praven, for the Zahra, kayaknya kita juga mesti nanya teman-teman atlet yang lain deh, gitu ya. Iya betul, benar Pak. Probably Akane-san, what do you prepare for this tournament, especially for Indonesia Master? Because right now after Indonesia Master, you will have next 2 other tournament. How about your preparation, especially for the Indonesia Master, Akane-san? Sorry, I cannot speak English. 大丈夫です。通訳します。はい。はい。今回のトーナメントで、なんかトーナメントの準備を聞かせてください。3週間の準備を聞かせてください。はい。まずは怪我をしないように3週間しっかり戦い抜けるように、精一杯頑張りたいと思います。それだけで大丈夫です。大丈夫です。はい。Katanya persiapannya sih sebenarnya nggak ada yang spesial, intinya dia ingin menjaga kondisinya supaya biar baik, supaya nggak cedera aja sih selama untuk menghadapi 3 turnamen kali ini. Okay, thank you so much for the answer. I wish you tons of good luck. Okay. Ya, thank you very much, Akane-san. So, Zahra, kayaknya nggak lengkap kalau kita juga nggak meminta pendapat dari Pak Agung.
sebagai betul penyelenggara sekali. dari Badminton Indonesia Master ini. Betul. Mungkin dengan hormat Pak Agung, kalau boleh disampaikan kepada kami dan rekan-rekan jurnalis di Jakarta maupun di Zoom meeting, kira-kira persiapan PBSI seperti apa Pak dalam menyiapkan DHSU Indonesia Master 2021 ini? Pak Agung, silakan Pak Agung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Eko, Pak Praven. Good morning, Victor Axelsen. I hope you can compete with enthusiasm and also enjoy Bali. Ohayo gozaimasu, Yuta-chan, Akane-chan, Natsui omote kisoibari o tanutsu de itarekereba saiwat desu. Perlu kami sampaikan beberapa hal ya. Bahwasanya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 telah digelar tes PCR ketiga mulai pagi hingga sore di Lotus Room Hotel Westin. Dan itu tercatat 667 orang yang wajib menjalani tes ini. Berarti itu seluruhnya, mulai dari atletnya, kemudian official, kemudian juga panitia penyelenggara termasuk dari BWF. Nah, sebelum tes PCR pertama, sebelumnya tes PCR pertama itu dilakukan di Jakarta tanggal 9 November 2021 yang melibatkan sebanyak 203 orang. Jadi yang datang langsung dilakukan PCR tes. Tes ini adalah tes PCR kedua ya, yang diikuti 667 orang ini dan seluruhnya termasuk media. Jadi pelatih, official, panitia dan media. Nah, hasilnya disampaikan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 oleh Pak Sony Hardi Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Nasional yang kebetulan ikut di dalam penyelenggaraan ini, jadi hadir bersama-sama dengan kami dalam rangka menjaga protokol kesehatan dan dinyatakan seluruh 667 peserta yang mengikuti tes PCR itu negatif dari COVID-19. Ini alhamdulillah karena protokol kesehatan adalah hal yang paling utama. 667 orang aman. Nah, kami juga mendapatkan respon yang sangat baik dari para atlet maupun baik yang dari atlet terkait dengan berbagai hal, ya baik yang terkait dengan kualitas penyelenggaraan sejauh ini maupun kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, mereka sangat nyaman dan terpenuhi kebutuhannya. Baik yang terkait dengan masalah olahraganya maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain melampaui ekspektasi, ya, dan ini lebih dari ekspektasi mereka. Nah, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Daihatsu yang sudah mendukung bulu tangkis Indonesia dan menjadi sponsor utama gelaran Indonesia Master yang berlangsung sejak 2018 di Istora GBK Jakarta, itu disampaikan ya, dan yang digelar di Bali saat ini. Dengan entusiasme atlet dan publik yang luar biasa terhadap turnamen ini, semoga event ini memberikan branding image yang lebih baik bagi sponsor, khususnya Daihatsu sebagai sponsor utama Indonesia Master. Nah, kami juga ingin menyampaikan bahwa mulai minggu kemarin seluruhnya ya pemain, official dan panitia sudah menikmati pantai Hotel Westin yang sudah dibuka. Jadi mereka barangkali beberapa di antaranya sudah bisa mengunggah di beberapa di akun IG-nya ya, di vlognya dan sebagainya, ada yang main pasir, naik perahu dan sebagainya, termasuk juga mulai latihan sedikit-sedikit. Hari Senin ini ada latihan bagi para pemain di main court ya, dan warming up hall di warming up hall. Jadi sejak minggu kemarin semua sudah bisa menjajal sebenarnya warming up hall, main court atau lapangan pertandingan untuk beradaptasi dengan arah angin, tata lampu dan suasana di tempat pertandingan. Jadi biar mereka juga lebih tenang. Nah, sejauh ini adalah persiapan-persiapan yang kami lakukan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini persiapan penyelenggaraan berjalan dengan sangat lancar dan tidak ada satu keluhan pun, bahkan ada pujian yang mengalir dari terkait dengan penyelenggaraan dari berbagai pihak. Demikian barangkali disampaikan Mas Eko. Ya, makasih Pak Agung. Mungkin kalau boleh di-sharing satu lagi Pak Agung. Ini hari ini kita preskon, teman-teman yang online itu kira-kira ada 40-an, 43 Pak Agung. Kemudian yang di site, di venue, di tempat kita, di hadapan saya, kira-kira mungkin 20-an. Jadi cukup banyak yang hadir dan antusias untuk mengikuti kita hari ini. Mungkin boleh disampaikan Pak Agung. Tahun ini level dari DHSU Indonesia Master kan meningkat ya. Kalau tahun sebelumnya di kelas Super 500, Super 500, sekarang menjadi Super 750. Kira-kira
Apa Pak manfaatnya bagi para atlet khususnya di sini Pak Agung? Recording in progress. Turnamen ini sendiri Pak Agung. Ya pertama begini, memang secara teknis kan kalau dia Super 500 dia kan 64 besar ya. Sedangkan kalau dia Super 750 maka prestisenya itu menjadi lebih tinggi karena kalau sudah Super 750 dia yang bertanding adalah 32 besar. Dan ini mereka akan langsung ya. Kalau 64 besar mungkin proses pertandingannya lebih panjang, sedangkan 32 besar mereka akan langsung berhadapan dengan lawan-lawan yang memiliki tingkat agilitas dan jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan 64 besar. Jadi mereka nggak perlu Jadi waktu istirahatnya bisa dimanfaatkan dengan baik karena mereka akan langsung masa pertandingannya menjadi sedikit lebih pendek. Saya pikir demikian. Dia itu sudah barang tentu lebih bergengsi dan ada satu hal lagi, hadiahnya juga lebih tinggi. Recording stop. Bagi atlet turnamen ini lebih ke next level ya Pak ya? Recording in progress. Ya, betul. Atlet-atlet yang lebih berkelas ya. Ya. Mungkin terima kasih Pak Agung. Kalau boleh saya coba nanya ke atlet lagi Pak Agung biar lebih variatif ya. Mungkin ke siapa ya? Ke Watanabe Sang. What is your preparation for this tournament? And I heard that you have very huge fans ya in Indonesia, Yuta Watanabe Sang. 今回のトーナメントに向けてどんな準備をしているのかを聞かせてください。あとインドネシアのファンも多いと聞いてるんですけど、そのことについてもどう思いますか？はい、インドネシアの方々がたくさん応援してくれることは、知っていますし、いつも僕をこうホームのように迎えて入れてくれているので、さらにファンを増やせるように頑張りたいと思います。Terima kasih. Jadi dia sebenarnya saya juga sudah merasa kalau semakin kesini fans saya juga semakin banyak gitu. Jadi saya akan berusaha supaya fans saya lebih banyak lagi. Saya akan menampilkan yang terbaik di setiap pertandingan. 今回の準備はどうですか？いつも最高の準備をしていますし、いつでもいいパフォーマンスが出せるように準備できているので試合が楽しみです。Kalau untuk persiapannya sendiri, Recording jadi stopped. dia selalu mempersiapkan yang terbaik untuk Recording in menampilkan yang progress. terbaik di setiap permainannya nanti. Oke, terima kasih Watanabe Sang. Mungkin Zahra di sini banyak teman-teman media kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman jurnalis. Mumpung lagi banyak atlet dan ada Pak Agung Firman juga dari PBSI. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Betul banget buat teman-teman jurnalis di sini yang masih kepo atau mau tanya-tanya langsung nih boleh banget. Langsung aja angkat tangannya dan nanti kami akan membantu memberikan. Recording stopped. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih, saya Iwan dari wanaplus.com. Mau tanya Mas Eko. Suaranya kurang keras. Sebentar Pak. Cek ya. Ya, satu lagi Mas Eko. Saya Iya, Pak. Iwan dari wanaplus.com. Iwan dari Wanaplus. Warnaplus.com. Iya. Iya Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Menanyakan untuk hadiahnya berapa sih Mas ya? Untuk tahun ini berapa sih jumlah ininya? Jumlah hadiahnya, total hadiahnya untuk tahun ini? Master ada hasil Master Open ini. Iya, oke, total hadiah ya Pak Total Iwan. hadiah betul ya. Iya. Terima kasih, Rasanya Pak nanti Iwan. mungkin Pak langsung kita jawab atau? Langsung kita jawab ya. Boleh dijawab aja kali ya Pak Eko. Boleh. Mungkin nanti Pak Agung yang berkenan menjawab Pak Agung pertanyaannya Pak mengenai jumlah hadiah buat turnamen kali ini Pak. Suaranya? Silakan teman-teman Daihatsu yang jelaskan, ini memang porsinya teman-teman Daihatsu untuk hal-hal yang seperti ini. Silakan. Baik, untuk kemarin saya dapat informasi meningkat ya Pak Agung ya, dari kalau Ya. saya nggak salah catat tuh dari 400.000 USD meningkat menjadi 600.000 Betul. USD ya, totalnya kira-kira 8,5 miliar lah kalau di rupiah. Betul. Koreksinya Pak Agung. Betul. Gitu Pak Iwan. Berarti Terima kasih, Pak untuk Iwan. totalnya 8,5 M. 8,5 miliar tuh teman-teman semua, banyak banget ya pokoknya.
Wah, jadi pengen juga nih ikut lomba nih saya, Pak. Boleh masuk jadi atlet dulu ya Zara ya. Boleh apa nanti Latihan belajar yang dulu ya baik, biar menang nih di event kali ini nih, betul banget. Oke, mungkin boleh dari jurnalis lainnya bila ada yang ingin bertanya boleh banget nih teman-teman. Untuk Yuta sama Jordan, bagaimana kalian menyeimbangkan kebutuhan persiapan untuk turnamen dengan mungkin ada keinginan liburan di sini karena kan suasananya dibikin relax tuh. Tadi pertanyaan dari siapa maaf tadi? Untuk Praven ya? Praven dan Yuta. Ya silakan Praven. Ya sebenarnya kita kan juga belum pernah selama ini kita pertandingan selama ini ya, hampir 2 bulan. Apalagi kemarin kita di Europe udah sebulan lebih, udah 7 minggu lah, udah sebulan setengah. Dan kita juga di sini ke Bali tetap pertandingan ya, dan belum pernah sepanjang karir saya buat bermain selama ini. Ya buat menyeimbangkan ya memang ini sudah satu tugas saya ya sebagai atlet, memang harus selalu siap. Dan kalau dibilang mau liburan ya pasti nanti bisa lah, karena kita harus fokus dulu di sini buat pertandingan. Cuma fokus aja. Terima kasih. 渡辺選手。あと今回のトーナメントでは、インドネシアで初のリゾート地での行われている試合なんですけど、遊びたいという気持ちと、あと試合をする気持ちのなんていうかな、切り替えというか、それどうやってそれをなんていうかな、まあ遊びたいんですけど、まあ試合したいという気持ちどうやってバランスするのかを教えてください。気持ちの切り替えはすごく難しいです。なぜなら、バリはすごくいいとこだし、とても遊びたいと思っているからです。まあ、気持ちは抑えずに遊びたいと思ったら、たくさん遊びたいなと思ってます。Ya kalau sebenarnya kalau boleh jujur katanya untuk apa sih namanya? Sebenarnya untuk apa ya? Perasaan untuk mainnya tuh kan besar banget ya, karena kan ini kan juga daerahnya daerah apa resort ya, daerah-daerah tempat wisata gitu. Sebenarnya lebih besar ke pengen mainnya, cuman kan itu nanti ada waktunya lagi ya gitu. Kalau sekarang karena untuk pertandingan ya sebisa mungkin dia apa namanya mengarahkan perasaannya itu untuk ke pertandingan aja sih. Tapi pasti nanti suatu saat dia pengen untuk balik lagi ke sini untuk bisa berwisata di sini. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Semoga menjawab ya bagi yang bertanya. Lalu di sini juga sudah ada pertanyaan dari via Zoom dari Pasha dari media merdeka.com. Daihatsu juga tim Jepang seperti pada turnamen Thomas Uber 2020. Apakah ini program global Daihatsu? Kemudian apakah ada perbedaan program antara Daihatsu di Indonesia dan juga Daihatsu di Jepang? Oke, bagaimana tuh Pak? Oke. Berbeda Mbak siapa atau tadi? tidak? Dari Mbak Pasha. Pasha ya. Oh, Bang Syakur. Pak Syakur. Baik, Bang Syakur. Kita ketemunya di Zoom ya. Baik, Bang. Jadi saya jelasin sedikit. Kalau di Indonesia, kita fokusnya kepada bikin turnamen untuk bibit unggul, untuk pembibitan. Jadi atlet-atlet yang junior kita siapin turnamen yang namanya Aztec Open, Daihatsu Aztec Open, yang sudah berjalan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Tahun 2020 sebenarnya kita sudah siapin, cuman karena pandemi tidak berjalan. 2021 mudah-mudahan sepertinya tidak bisa berjalan sampai akhir tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa bergerak lagi di awal 2022. Itu yang pertama. Kemudian kita juga mempunyai kerjasama dengan salah satu klub bulu tangkis di Indonesia yang dikelola oleh Chandra Wijaya. Kita membuat klub Daihatsu Chandra Wijaya Badminton Club. Lokasinya ada di sekitar BSD. Nah, alhamdulillahnya kita memulai program badminton dari tahun 2016.
continue sampai sekarang. Kemudian di tahun 2018 prinsipal kami yaitu Daihatsu di Jepang itu meng-acknowledge program badminton ini, dan ternyata menurut prinsipal bahwa program badminton ternyata sangat cocok ya bagi masyarakat Indonesia, dan melihat program ini ternyata ada kemiripan yang dengan program yang akan dijalankan oleh Daihatsu Jepang. Karena waktu itu di Jepang olahraga badminton juga belum terlalu populer, tapi ternyata ongoing, tracknya bagus. Sehingga Daihatsu prinsipal kita memutuskan untuk memberikan sponsorship bagi timnas Jepang. Selain itu juga mulai ada kompetisi atau turnamen untuk para badminton, teman-teman yang disabilitas. Daihatsu itu gedenya ada di Jepang, ada di Indonesia, dan satu lagi di Malaysia. Karena programnya global sehingga disupportlah di 3 negara itu. Selain timnas Jepang, Daihatsu di Jepang juga membuat Daihatsu Yonex Japan Open. Di Indonesia ada Indonesia Master, dan di Malaysia adalah Pero 2 Master. Kira-kira 3 negara itu Bang Syakur yang kita support untuk badminton. Mudah-mudahan kita bisa konsisten melaksanakan hal ini, Bang Syakur. Sorry? Ada lagi mungkin? Oke, di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan nih, Pak Eko. Buat Yuta Watanabe. The first question is, you and Arisa have won the French Open and Denmark Open. Both of you must be watched by the other players of how you both have played and etc. Do you have any special preparation and target for Indonesia Badminton Festival? Dari siapa pertanyaannya? Dari Reza Maina. Dari Reza. Bukan Pak. Penanyanya siapa penanyanya? Oh via Zoom, Reza via Zoom. Ya via Zoom, barusan ya. saya dapat kabar Watanabe Sang udah keluar dari meja press conference karena dia harus latihan ya. Ya, jadi minta maaf tidak bisa dijawab, Mas Reza ya. Oke, sayang sekali. Kalau saya atlet saya yang ngejawab nanti. Boleh ya Pak Eko nih. Oke, tapi di sini juga sudah ada pertanyaan lagi nih Pak Eko dari Reza minewest.id. Dia bertanya kepada Victor. Iya ya, untuk atlet sudah pada ini semua ya. Pada latihan ya Pak ternyata. Waduh, Mas Reza maaf ya, barusan aja dikabarin untuk para atlet sudah langsung kembali ke area latihan. Karena ini adalah final day buat preparation. Gamenya sendiri akan dimulai besok tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 November ya Pak? Iya, November. Oke, semoga pertanyaannya bisa dijawab nanti ya Pak. Nanti ya. Oke, terima kasih untuk para sahabat dari jurnalis untuk pertanyaannya. Semoga beberapa telah terjawab ya teman-teman. Oke. Baik, terima kasih sahabat karena kita dari tadi sudah mendengar cerita dan juga sharing-sharing tentang event kali ini nih teman-teman. Nah terima kasih ya Pak Eko untuk sharing-sharingnya nih buat hari ini. Iya, sama-sama Sarah. Oke. Baiklah sahabat, sebelum acara ini ditutup nih, mohon kesediaannya buat teman-teman semua jurnalis untuk mengisi form CSI yang ada di layar berikut dengan cara scan QR code yang sudah ada di layar ya sahabat. Zahra, saya boleh nitip satu lagi nggak? Boleh banget Jadi Pak mungkin Eko. mumpung ketemu dengan teman-teman media hari ini baik melalui offline maupun online, rasanya saya pengen nitip satu hal. Mulai 16 sampai dengan 21 turnamen ini seperti tadi disampaikan levelnya membesar gitu ya, meningkat dari Super 500 ke Super 750. Jadi sangat layak untuk disaksikan dan mudah-mudahan program ini bisa memberikan poin penting bagi atlet Indonesia karena ini back to back. Setelah Indonesia Master, Daihatsu Indonesia Master nanti ada turnamen satu lagi dan dilanjutkan dengan BWF Final Tour. Jadi kalau
atlet kita punya poin yang banyak di sini, mereka berkesempatan untuk main di BWF Final Tour. Jadi rasanya sangat menarik untuk disaksikan. Ayo nonton bareng-bareng Daihatsu Indonesia Master 2021. Itu Zara. Baik, pokoknya dicatat ya teman-teman tanggal 16 sampai 21 November 2021. Oke teman-teman jurnalis semua silahkan untuk scan QR code. Baik, baik teman-teman, terima kasih ya kepada seluruh sahabat Daihatsu yang udah join dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga kepada Pak Eko, Pak Agung, dan teman-teman atlet yang tadi sudah sharing-sharing. Pokoknya kita doain semoga pertandingannya berjalan dengan lancar dan bisa menggapai kejuaraan yang paling oke pokoknya ya. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Pada hari ini aku Zahra selaku MC hari ini pamit undur diri. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara press conference selanjutnya. Semangat siang sahabat Daihatsu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.